Ngaji pendidikan kita hari ini adalah berkisar atau membicarakan perspektif Muhammad Qutb, salah seorang ahli pendidikan dari Timur Tengah. Muhammad Qutb itu lahir kira-kira pada tahun 1919. Ya, itu adik daripada Said Qutb. Beliau itu adik dari Said Qutb. Ya, silakan kalau ada yang ingin bergabung supaya kita bicara tentang pendidikan Muhammad Qutb itu sendiri. Ya, Muhammad Qutb itu lahir pada tahun 1919 di sebuah kota Ashdod namanya ya, Ashdod, Mesir, dari keluarga yang amat soleh dan taat beribadah. Ayah beliau bernama Al-Hajj Qutb Ibnu Ibrahim. Ya, seorang petani terhormat yang relatif kaya pada saat itu dan komisaris Partai Nasional di Ashdod. Di Ashdod, kalau nggak salah saya bacanya Ashdod. Beliau mempunyai 4 orang saudara. Ya. Muhammad Qutb itu memiliki 4 orang saudara adik kakak. Yang pertama adalah Said Qutb, anak sulung dari bapak ini, yaitu Bapak Al-Hajj Qutb Ibnu Ibrahim, adalah yang pertama Said Qutb. Nah, Said Qutb, saya pikir juga kalian sudah mengenalnya. Ya. Said Qutb itu adalah seorang ahli tafsir. Mungkin tafsir yang pernah kita dengar atau yang kita baca yaitu tafsir fi zilalil Quran. Itu Muhammad Qutb. Kalau para pemirsa ada yang ahli tafsir atau sering membaca tafsir-tafsir, salah satu karya tafsir dari Muhammad Qutb, abangnya Muhammad Qutb, yaitu Said Qutb, fi dilalil Quran. Fi dilalil Quran. Nah, kemudian yang kedua memang Muhammad Qutb itu sendiri. Adiknya lagi, tadi abangnya itu Said Qutb, ya. Muhammad Qutb itu nomor 2 lah dalam silsilah keluarganya. Adik beliau bernama Aminah Qutb dan adiknya yang paling kecil yaitu Hamidah Qutb. Artinya dari keluarga Muhammad Qutb ini ada yang 2 orang laki-laki, yaitu Muhammad Qutb itu sendiri dan juga abangnya Said Qutb. Nah, Said Qutb yang lahir 13 tahun sebelum Muhammad Qutb. Artinya kalau di Indonesia itu 13 tahun itu sudah jaraknya luar biasa ya. Paling 8 tahun, 13 tahun ini. Ya, jarak dengan Muhammad Qutb. Atau tepatnya itu lahir pada tahun 1906, sedangkan Muhammad Qutb lahirnya pada tahun 1919. Ya. Muhammad Qutb atau tepatnya abangnya itu pada tahun 1906. Didaulat sebagai founder pemikir Islam modern oleh dunia Islam maupun dunia Barat. Terutama sekali berkat karya mental beliau sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Fi Dilalil Quran. Ya, bahasa Indonesianya di bawah naungan Al-Quran. Muhammad Qutb sendiri mengakui bahwa Said Qutb atau abangnya itu bukan saja merupakan kakak kandungnya bagi beliau, tetapi juga merupakan ayah, guru, dan sahabat sekaligus.
Namun demikian, Muhammad Qutb tetap memiliki integritasnya sendiri sebagai seorang pemikir. Walaupun abangnya sangat terkenal, tapi beliau sebagai seorang pemikir punya karakteristiknya tersendiri. Said Qutb telah membangun landasan pemikiran Islam modern. Di atasnya Muhammad Qutb mendirikan kerangka pemikiran Islam modern. Nah, sekarang Muhammad Qutb menjabat, atau pada saat saya menulis sebuah buku ini, beliau sebagai profesor Islamic Studies ya dan permeringan agama pada King Abdul Aziz University, Jeddah, Arab Saudi. Tapi beliau sekarang sudah almarhum, ya kira-kira beberapa tahun yang lalu. Tapi pada saat saya menulis pemikiran beliau itu, beliau masih sebagai seorang profesor Islamic Study di King Abdul Aziz University, Jeddah, Arab Saudi. Di samping itu, Muhammad Qutb juga salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Dan itu sama juga dengan abangnya dan juga adik-adiknya. Bahkan beliau pernah dipenjara oleh Presiden Jamal Abdul Nasir selama 7 tahun. Itu abangnya, Said Qutb. Jadi dapat kita ambil satu iktibar yang bahwa keluarga Muhammad Qutb ini adalah keluarga para pemikir. Nah, sebagai seorang pemikir Muslim modern saat ini, ya, Muhammad Qutb juga terlibat dalam berbagai kancah keilmuan seperti pernah menjabat sebagai Direktur Biro Proyek Terjemahan 1000 buku. Ini sangat luar biasa. 1000 buku. Ya, di Mesir. Dan juga beliau terlibat dalam konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977. Ini sangat luar biasa. Ya. Sebagai Direktur Biro Terjemah 1000 buku dan juga beliau terlibat juga pada konferensi pertama pendidikan Islam di Mekah, di mana beliau ikut menyampaikan sebuah makalah yang berjudul The Role of Religion in Education, yaitu The Role of Religion in Education, peranan agama dalam pendidikan. Bagaimana? Atau bahasa lainnya hari ini kita pendidikan agama. Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar dalam menilai bobot keilmuan seseorang itu adalah seberapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang oleh seorang tokoh tersebut. Nah, ini untuk kita melihat siapa orangnya itu Muhammad Qutb. Ya, tentunya ketokohannya itu depend on karyanya juga dan juga kontribusinya secara umum dalam dunia pendidikan atau dalam ilmu pengetahuan. Beliau itu tergolong sebagai seorang penulis yang sangat produktif, perspektif saya ya, karena saya menulis tentang beliau di samping seorang pemikir. Ada beberapa buku karya Muhammad Qutb itu yang dapat saya catat ketika saya menulis buku beliau dulu. Tapi mungkin sekarang atau sebelum beliau meninggal ada lagi buku-buku yang baru, itu Allahu a'lam, saya belum mendapatinya. Tapi sejauh yang telah saya dapat itu kira-kira ada 19 buku. Ada 19 buku. Silakan yang belum bergabung, silakan bergabung dengan kami dalam rangka ngaji pendidikan ya perspektif Muhammad Qutb. Buku yang pertama beliau tulis adalah Dirasah fi An-Nafs Al-Bashariyah yang diterbitkan oleh Darus Syuruk Mesir. Kemudian Al-Insan Baina Al-Maddiyah wal Islam. Darus Syuruk Mesir juga penerbitnya. Kemudian Ma'araqa At-Taqalid Darus Syuruk juga Mesir.
Kemudian fin nafsi wal ijtima, ya, atau fi an nafsi wa al mujtama, maaf, al mujtama, dari syuruk juga, Beirut, ini Beirut. Kemudian yang kelima bukunya Hal Nahnu Muslimun. Nah, ini dikeluarkan oleh Darussyuruk Mesir. Nah, kemudian yang keenam bukunya berjudul Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Itu 2 jilid yang diterbitkan oleh dari Asy-Syuruk juga, tapi di Mesir bukan di Beirut. Dan inilah menjadi kajian saya untuk mengumpulkan tulisannya menjadi sebuah perspektif saya terhadap Muhammad Qutb itu, yang saya namakan bukunya Muhammad Qutb dan Sistem Pendidikan Non-Dikotomi. Kemudian selanjutnya buku yang ketujuh ada Qubusat min Ar-Rasul dari Syuruk Mesir juga. Kemudian yang kedelapan The Role of Religion in Education, yaitu sebuah makalah. Nah, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, sebuah makalah yang beliau presentasikan di konferensi dunia pertama tentang pendidikan di Mekah pada tahun 1977. Nah, itu Muhammad Qutb. Kemudian buku yang ke-9 karya beliau adalah Jahiliyah Al-Qarni Al-Ishrin. Kalau bahasa kita itu adalah Jahiliyah abad ke-20. Nah, ini menarik bukunya, tebal bukunya. Kemudian Mafahimul Yambari an Tusahhiha dari Syuruk Mesir juga terbitannya. Selanjutnya adalah Mazahib Fiqriyah Mu'asirah. Ya, mazhab pemikiran modern ya. Dari Syuruk Mesir juga. Yang ke-12 Islam, The Misunderstand Religion, Darbayan Kuwait. Nah, ini diterbitkan pada tahun 1979 di Kuwait. Nah, kemudian buku beliau adalah tentang scholarism. Ini artikel yang diterbitkan oleh Salahuddin, ya. Nah, diterjemah Salahuddin Press, ini Yogyakarta. Kemudian yang ke-14 karya Muhammad Qutb itu adalah At-Tatawwur wa Sabat fi Hayati Al-Bashariyah. Ini keluaran Mesir, ya, dari Syuruk Mesir juga. Kemudian selanjutnya buku beliau Ru'yah Islamiyah li Ahwali Al-Alamin Al-Muasir. Ini keluaran Mesir juga. Kemudian Kaifa Naktubu At-Tariq Al-Islamiyah, Mesir juga. Kemudian Manhaj Al-Fanni Al-Islami, Madhad Darussyuruk Mesir juga. Kemudian yang ke-18 adalah Dirasah Qur'aniyah, dikeluarkan atau diterbitkan di Darussyuruk Mesir juga. Dan yang terakhir yang dapat saya kumpulkan buku beliau, ya, selama saya menulis tentang pendidikan, perspektif beliau itu adalah La ilaha illallah aqidatun wa minhad hayaj dari Watan li Nasir Mesir. Ini diterbitkan pada tahun 1993. Nah, karya-karya Muhammad Qutb tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam 7 bidang. Nah, kalau kita kelompokkan karya-karya dari tokoh yang kita kaji ini adalah, atau yang kita lagi ngaji ini adalah, dapat dibagi ke dalam 7 bidang. Yang pertama bidang sastra Islam. Ya, yang kedua bidang tauhid, yang ketiga bidang psikologi dan sosiologi. Kemudian selanjutnya bidang pendidikan, bidang sejarah, bidang pemikiran modern, ya, bidang peradaban dan kerangka filosofi peradaban barat, dan studi tentang Al-Quran. Jadi ada 7 kelompok yang dapat kita simpulkan dari bacaan-bacaan terhadap karya-karya beliau. Nah, ini dia. Ya. Ini ya.
dari sisi personality seorang pemikir yang namanya Muhammad Qutb, ya, yang menjadi bahan kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya karya-karya Muhammad Qutb yang tersebut, dari nomor 1 sampai nomor 5 yang telah saya sebutkan tadi, itu tergolong ke dalam bidang psikologi dan sosiologi. Dari nomor 6 sampai nomor 8 dapat digolongkan ke dalam bidang pendidikan. Nomor 9 sampai nomor 14 digolongkan ke dalam bidang pemikiran modern. Nomor atau dari urutan 15 dan 16 tadi itu dapat digolongkan ke dalam bidang peradaban dan kerangka filosofi peradaban barat, ya. Nomor 17, yang ke-17 tadi itu dapat digolongkan ke dalam bidang sejarah. Nomor 18 bidang sastra. Nomor 19 tadi yang terakhir dan 20 digolongkan ke dalam bidang tauhid, ya, atau akidah. Ini karya dari Muhammad Qutb, seorang tokoh, ya, yang menulis dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya itu adalah bidang pendidikan. Dari sisi keluarganya juga, keluarga beliau itu memang keluarga para tokoh, ya. Abangnya Said Qutb sangat terkenal dengan kitab tafsirnya Fidzul Quran. Kemudian Aminah Qutb dan Hamidah Qutb adiknya juga para pemikir. Tapi Muhammad Qutb karena ada persoalan-persoalan politis, karena beliau juga dari anggota Ikhwanul Muslimin, sehingga beliau hijrah ke Arab Saudi dan menjadi guru besar pada King Abdul Aziz University di Arab Saudi. Ya, bahwa karya-karya Imam Muhammad Qutb yang telah kita sebutkan di atas itu adalah telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Yaitu terutama sekali bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, Urdu, Persia, dan juga banyak dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau para pemirsa sering melihat ke toko-toko buku atau ke perpustakaan, coba di-search aja Muhammad Qutb itu banyak karya dari beliau atau karya beliau itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini para pemirsa yang belum bergabung dengan ngaji pendidikan kita, silakan untuk bergabung dengan kita. Silakan. Yang belum bergabung, silakan bergabung, karena ngaji pendidikan ini juga sesuatu yang sangat penting dalam rangka memperbanyak wawasan atau memperluas wawasan dalam bidang pendidikan. Itu sesi-sesi pertanyaan nanti juga akan kita buka secara bersama, dan kita harapkan semua kita juga fokus, ya, pada topik yang telah kita sebutkan tadi, ya, sehingga tidak gagal fokus nanti. Tidak gagal fokus. Ini yang kita harapkan, begitu ya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, ya, sekilas tentang riwayat hidup seorang tokoh Muslim, ya, yang sangat terkenal juga pada masanya dan juga banyak membuahkan karya-karyanya yang menjadi rujukan kita semua pada hari yang berbahagia ini. Sekali lagi saya mengharapkan kepada kawan-kawan yang bergabung, ya, dengan ngaji filsafat ini, semoga cepat-cepat bergabung nanti supaya jangan gagal paham.
Ngaji pendidikan ini kita harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga para pemirsa dalam rangka memperluas wawasannya. Kemudian yang selanjutnya kita melihat sedikit karena pembicaraan kita di ngaji pendidikan hari ini adalah ada dua hal tadi yang kita lihat dari sisi epistemologi. Epistemologi itu adalah ilmu yang mempelajari dari sisi metodologisnya, asal pemikirannya, yang di dalamnya nanti ada berbicara apa sumber-sumber pemikiran Muhammad Qutb ini dalam rangka beliau merekonstruksi sebuah konsep pendidikan beliau. Dari sisi epistemologi kita harus mengenal siapa beliau dulu dan juga bagaimana melihat sumber pemikiran beliau, metodologinya dan lain-lain dalam rangka beliau menulis buku-buku yang sangat luar biasa pada masanya dan juga sampai hari ini buku-buku beliau itu adalah masih dibaca walaupun beliau sudah almarhum dan kita doakan beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pemikirannya karena pada ngaji yang pertama ini kita melihat sisi epistemologinya. Sisi pemikirannya. Yaitu sumber pemikiran Muhammad Qutb itu apa sih? Beliau itu menulis banyak sekali buku. Beliau membaca apa saja atau buku apa saja yang menjadi rujukan beliau ketika beliau menulis banyak buku itu. Nah, itu perlu kita tahu juga, perlu kita tahu juga supaya ketika kita melihat pemikiran Muhammad Qutb, kita juga bisa mencari referensi yang beliau pakai dalam menulis karya-karyanya atau dalam mengkonstruk berbagai ide-ide baik tentang pendidikan ataupun tentang pemikiran-pemikiran yang telah kita sebutkan tadi dari sisi psikologi, historis, sastra, pemikiran politik modern atau peradaban modern dan lain-lain. Sumber pemikiran Muhammad Qutb yang pertama sekali adalah nanti akan kita bahas. Yang pertama sekali ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dalam mengkonstruk ide-idenya juga beliau membaca ijtihad para sahabat dan para pemikir muslim atau para ulama Islam. Kemudian juga beliau mengambil apa yang kira-kira itu bagus dari para pemikir barat. Tidak mengapa kalau itu bagus dari siapa saja boleh untuk kita adopsi menjadi sebuah rujukan kita. Jadi sumber-sumber yang dijadikan rujukan oleh Muhammad Qutb itu tadi, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, ada empat. Yang pertama wahyu tadi atau Al-Quranul Karim, kemudian hadis Rasulullah SAW, ijtihad dan hasil pemikiran para sahabat, para pemikir Muslim juga dan para pemikir Barat. Muhammad Qutb sebagai salah seorang pemikir Muslim yang hidup di dua negara yaitu Mesir dan Arab Saudi, baik organisasi kemasyarakatan sosialnya, beliau banyak terlibat juga di situ, maupun organisasi keilmuan atau akademik atau profesi, tentunya dalam membangun teori pendidikannya berpegang atau berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam. Di samping itu beliau juga memanfaatkan teori-teori atau produk-produk pemikiran barat modern, terutama sekali dalam bidang psikologi, filsafat, dan pendidikan. Nah, dalam hal ini beliau juga mengambil teori-teori dari para tokoh barat itu, yang teori-teori tersebut tentunya yang sesuai dengan
yang sesuai dengan pemikiran kita. Nah, seandainya itu berseberangan dengan pemikiran Islam atau orang-orang Islam, maka beliau tidak mengambil. Berarti di sini dapat saya simpulkan yang bahwa Muhammad Qutb memakai metode eklektik, ya, mengambil mana yang bagus dan juga meninggalkan yang tidak bagus, dan juga memakai metode historis dalam mengkonstruk pemikirannya. Sebelum membahas lebih jauh sumber-sumber pemikiran pendidikan Muhammad Qutb, terlebih dahulu akan kita lihat tentang sumber-sumber pengetahuan pada umumnya. Ya, ada idealisme secara filosofis, ada realisme, ada empirisme. Nah, itu juga menjadi sebagai bahan acuan rekonstruksi pemikiran Muhammad Qutb. Ya. Sumber pemikiran beliau yang pertama sekali, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, adalah Al-Quran Al-Karim atau Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memang petunjuk hudan linnas, ya, hudan linnas. Ya, wahyu Allah, ya, untuk kebajikan. Kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya memberikan jalan kepada pemeluknya. Jadi hudan linnas, ya, Al-Quran itu bukan kitab sastra, bukan kitab apa-apa, tapi dia merupakan hudan linnas. Ya. Kemudian implikasi dari pemikiran Muhammad Qutb itu dalam hal atau dalam perspektif beliau mengambil rujukan beliau yang pertama sekali itulah Al-Quran, ya. Implikasinya sejauh mana peran Al-Quran dalam pemikirannya dapat kita ambil contoh tentang bagaimana beliau menyebutkan ciri-ciri manusia mukmin. Nah, ini kalau kita ingin melihat. Kemudian menurutnya ciri-ciri manusia mukmin itu diantara ada khusyuk, ada keseringan bergaul dan selalu berada di dalam suasana Quran, berusaha mencari rezeki dengan segenap daya yang ada padanya, tetapi menyerahkan diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengendalikan takdir dan percaya bahwa segala sesuatu itu hanyalah atas kehendak Allah. Itu yang pertama, ya, pemikiran atau sumber pemikiran Muhammad Qutb. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pemikiran atau dasar pemikiran atau sumber pemikiran Muhammad Qutb dalam merekonstruksi pemikirannya, baik tentang pendidikan ataupun tentang yang lain. Yang kedua, oleh karena itu untuk dapat karena Rasul itu adalah suri teladan bagi kita, untuk dapat kita meneladani Rasul Nabi kita Muhammad SAW, maka suatu keharusan bagi setiap Muslim mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan pribadi beliau. Ya, ada sirah nabawiyah dan juga banyak sekali dari kehidupan Muhammad SAW, dan itu semua adalah, ya, menjadi sumber rujukan kita semua. Yang kedua setelah Al-Quran, ya, setelah Al-Quran, maka Muhammad Qutb sebagai seorang Muslim yang taat juga berpedoman atau sumber pemikirannya memakai Al-Quran dan hadis tersebut, karena itu adalah juga sumber yang kita sebagai orang Muslim juga harus merujuk kepada dua hal itu, Al-Quran dan hadis. Kemudian Muhammad Qutb juga banyak membaca, dan menjadi inspirasi beliau itu adalah ijtihad para sahabat. Nah, di samping Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad para sahabat dan pemikir Muslim lainnya atau para ulama Muslim, baik ulama mutaqaddimin
demikian juga para ulama mutaakhirin mungkin pada saatnya itu, ya, yang menjadi sumber rujukan pemikiran Muhammad Qutb. Para sahabat terutama sekali dalam kelompok Khulafaur Rasyidin itu kita sudah mengenal 4 orang, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib, ya. Karamallahu wajhahu. Nah, ini keempat khalifah ini atau sahabat Rasul ini yang sangat terkenal juga dalam dunia Islam dan menjadi sumber inspirasi bagi kita kaum muslimin juga, termasuk di dalamnya adalah tokoh kita, tokoh yang sedang kita bahas ini, yaitu Muhammad Qutb. Kemudian di samping para sahabat atau istihad para sahabat, para ulama mazhab, dan juga banyak ulama-ulama yang lainnya yang pada saat Muhammad Qutb hidup atau pada saat beliau berada di Mesir atau di Mekah atau sebelum-sebelumnya setelah tabi' dan tabi'in, beliau juga tentunya sebagai seorang tokoh banyak membaca karya-karya para ulama tersebut. Dan yang terakhir, sumber inspirasi pemikiran Muhammad Qutb itu adalah tentang beliau mengambil dari atau membaca para pemikir barat atau tokoh-tokoh ilmuwan barat. Ya, dalam hal ini beliau memakai 2 metode, yaitu metode yang pertama yaitu komparasi, dan yang kedua adalah metode eklektik itu tadi. Dengan komparasi berarti beliau melihat, membandingkan. Ketika membaca suatu teori atau suatu konsep yang berasal dari para tokoh barat, jadi beliau tidak dengan mudah mengadopsinya, dengan mudah dalam tanda kutip mengunyahnya, tapi juga beliau membandingkan dulu dengan konsep-konsep atau dengan konsep-konsep atau teori-teori para pemikir muslim, atau melihat apakah ini ada kesesuaiannya dari segi tafsirnya mungkin dengan nas, ya. Nas itu artinya Al-Quran dan hadis. Beliau melihat ke arah itu dengan membandingkan, ya, para pemikiran tokoh barat itu. Dan juga beliau memakai metode eklektik tadi. Kalau sesuai, beliau akan mengambilnya, karena yang namanya konsep itu bisa datang dari mana saja, ya. Yang bagus itu tetap bagus dia. Beliau dalam hal ini memakai metode eklektik, ya, mengambil mana yang kira-kira sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan pemikirannya, dan sesuai juga dengan pemikiran para tokoh-tokoh muslim lainnya. Di samping beliau memakai juga secara historis, melihat juga akar kata dan terminologi lainnya, supaya apa yang beliau konstruksikan itu secara historisnya itu sudah selesai masalahnya. Karena ilmu pengetahuan itu ada di dunia ini, ilmu pengetahuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Bisa jadi, ya, ilmu pengetahuan itu bisa lari dari Indonesia, walaupun Indonesia mayoritas masyarakatnya atau penduduknya itu muslim. Kita sudah melihat secara historis juga, sudah berapa tahun Islam di Spanyol, tapi tiba-tiba hilang juga. Kenapa? Karena kita orang Islam mungkin sudah lalai, atau sudah kehidupan kita, para pemimpin-pemimpin muslim pada saat itu tidak berpikir lagi ke arah pengembangan ilmu pengetahuan mungkin.
ya, sudah berpoya-poya lah dalam tanda kutip, bahasa lainnya ada sudah berleha-leha, sehingga tidak berpikir lagi dengan sesuatu yang sangat penting dan signifikan sesungguhnya, masalah pengembangan ilmu pengetahuan, terutama sekali adalah bidang-bidang ketauhidan, muamalah, dan lain-lain. Akibat dari itu semua, maka ilmu Allah ini lari ke daerah lain. Maka sering kita dengar itu manjat wajat, gitu ya. Ada pepatah Arab, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah, ya, Allah akan memberikannya. Atau bahasa literiknya, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatinya. Maka kami dalam konteks ini sangat mengharapkan ya untuk mempelajari kembali, baik dari sisi historisnya tentang pemikiran-pemikiran para ulama kita. Ya, tentunya yang pertama sekali kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya adalah para pemikiran, atau kita membaca, atau kita jadikan para kitab-kitab, para ulama-ulama kita dulu sebagai sumber inspirasi kita juga dalam rangka menjadikan kehidupan itu lebih sederhana, lebih mudah, karena dengan ilmu itu semuanya insya Allah bisa kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya, corak pemikiran beliau, karena kita melihat dari sisi epistemologi tadi. Ya, sumber pemikiran Muhammad Qutb sudah kita lihat. Jadi sekarang adalah corak pemikirannya bagaimana. Muhammad Qutb bukan hanya dikenal sebagai pengkaji kebudayaan, sejarah peradaban barat, teologi, sosiologi, filsafat, dan berbagai ilmu keislaman lainnya, tetapi beliau juga dikenal sebagai pemikir pendidikan. Nah, itu yang perlu diingat. Karena konteks kita hari ini atau sesi ini adalah konteks berbicara tentang pendidikan. Kenapa? Beliau banyak karya beliau tentang teologi, sosiologi, filsafat, dan lain-lain. Tapi ingat, beliau juga memiliki pemikiran pendidikan Islam yang sangat luar biasa. Dengan karya-karyanya itu dapat dilacak nanti. Ada sistem pendidikan Muhammad Qutb itu, ada yang sudah diterjemah, ada yang masih terbukukan, 2 jilid dia, sangat tebal bukunya, dalam berbahasa Arab, dan sebagiannya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kebrilianan atau pemikirannya itu sangat brilian. Itu dapat dilihat indikatornya dari tulisan beliau, yaitu Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Manhaj itu sistem, ya, sistem pendidikan Islam. Kemudian evolusi moral. Beliau memiliki konsep evolusi moral. Ini juga perlu kita lihat. Kalau di negara kita ada evolusi mental, tapi beliau punya buku evolusi moral. Ini tolong dibaca nanti menjadi bahan perbandingan dan juga mulai bahan kita juga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dan bagi dunia pendidikan hari ini, khususnya para guru dan para penggiat pendidikan atau para pengamat pendidikan, ini juga dapat digunakan sebagai sumber inspirasinya, ya, atau rujukannya. Kemudian ada juga Islam the Misunderstood Religion. Dan juga jahiliyah modern lah bahasa kita. Jahiliyah kita pernah mendengar dari Sirah Nabawiyah, yaitu pada masa sebelum lahirnya Rasul, Arab itu adalah masa jahiliyah. Jahiliyahnya itu bagaimana? Kita sering membaca dari sejarah-sejarah Nabi kita. Kemudian bagaimana dengan jahiliyah modern? Ini juga ada buku yang ditulis oleh Muhammad Qutb ini. Metodologi yang ditawarkan oleh Muhammad Qutb dalam berbagai tulisannya
khususnya berkenaan dengan konteks pembelajaran atau ngaji kita hari ini, ya, pendidikan dan psikologi, dengan menerangkan teori yang diambil dari pandangan berbagai teori ilmu jiwa, kemudian memaparkan apa yang telah ditulis oleh orang-orang atau pemikir-pemikir Islam tentang pendidikan dan masa-masa terdahulu, lalu mengadakan perbandingan antara pandangan Islam dan pandangan di luar Islam itu tadi, ya, mengenai pendidikan tersebut. Orientasi dari pemikiran Muhammad Qutb itu adalah memformulasikan Al-Quran, Al-Sunnah ke dalam suatu konsep, ya, atau manhaj bahasa Arabnya, atau sistem yang teoritis dan aplikatif dalam berbagai dimensi kehidupan melalui suatu proses tarbawiyah yang integral. Nah, luar biasa konsep Muhammad Qutb itu. Ya, beliau inginkan konsep pendidikan itu dilihat dari perspektif yang ada pada diri manusia itu sendiri. Baik dari sisi jasmaniah, rohaniah, teoritis dan praktis, ya. Nah, dari praktis ini dengan memperhatikan dan tidak alergi dengan budaya-budaya lokal yang ada di mana pendidikan itu berada. Artinya apa? Islam itu tidak membunuh budaya yang ada, tapi Islam itu juga memelihara bahkan mengislamkan budaya yang telah ada dalam masyarakat kita. Maka sesuatu yang sangat naif apabila dengan kehadiran Islam itu kita menganggap membunuh, ya, budaya-budaya yang ada, itu adalah suatu pemikiran yang sangat naif. Yang sangat naif. Dalam bukunya Evolusi Moral, beliau menampilkan aspek-aspek yang permanen dan aspek-aspek yang bisa berubah di dalam diri manusia. Nah, itu sangat luar biasa pemikiran. Dalam diri kita ini ada hal-hal yang stagnan, ada stagnasi tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah. Atau dalam bahasa psikologi, dalam tubuh kita ini ada yang namanya perkembangan, ya, dan juga ada namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu, ini dari sisi pikirannya atau intelijennya, emosionalnya, spiritualnya, itu perkembangan disebutkan. Makanya ketika kita melihat anak-anak kita atau adik kita, anak-anak kecil, saudara-saudara kita itu, atau murid-murid kita itu, coba lihat. Dari umur sekian dia bisa apa? Sampai pemikiran bisa mengeluarkan kata-kata yang tilu dalam bahasa Aceh, ya. Nanti dia sampai jelas ngomongnya. Dari segi berpikirnya juga sangat cepat anak-anak menangkap itu. Itu dari sisi perkembangan. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, itu tumbuh dia. Tumbuh artinya tulangnya dari 1 inci menjadi 2 inci dan seterusnya dan seterusnya. Untuk mengembangkan dan mendayagunakan semua itu tentunya perlu protein, ya. Perlu protein. Kalau yang namanya pertumbuhan itu proteinnya adalah susu kambing, susu lembu, dan susu-susu yang lainnya itu biasanya kan. Ada susu kental manis dan sebagainya, itu yang dikonsumsi oleh kita semua dan juga untuk anak-anak kita, atau untuk adik-adik kita, atau untuk para kaum muslimin dan muslimat yang masih umurnya dari bayi sampai kanak-kanak. Tapi ingat, di situ ada yang namanya susu yang sangat murni, yaitu ASI. ASI. Dan itu bagian dari, ya, pemberdayaan, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Nah, itu ya, dari sisi psikologi ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Kalau yang pertumbuhan itu lebih ke hal yang bersifat fisik, tapi yang perkembangan itu adalah lebih kepada yang bersifat non-fisik atau psikis, ya. Rasional kita atau akalnya itu akan berkembang dia. Nah, itu yang
menjadi sorotan Muhammad Qutb dalam pemikirannya itu tadi. Aspek-aspek yang bisa berubah di dalam diri manusia dan yang aspek-aspek yang tidak bisa berubah. Muhammad Qutb menampilkan pandangan-pandangan Al-Quran dan hadis. Dan juga para pemikir Muslim atau para ulama Islam, ya, dan juga beliau juga ada mengutip juga para pemikir-pemikir Barat itu sebagai sumber inspirasi. Artinya beliau membaca juga pemikiran-pemikiran Barat. Jadi beliau walaupun seorang Muslim yang taat, ya, tidak menafikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di luar sana. Kemudian Muhammad Qutb sebagai seorang pemikir Muslim modern, ya, dapat disejajarkan beliau itu dengan seperti Naqib Al-Atas, Said Ali Ashraf, Said Hussein Nasir, dan lain-lainnya. Ingin membersihkan efek negatif ilmu pengetahuan modern yang semakin tampak dan dialami oleh masyarakat dunia, khususnya dunia Muslim. Cara berpikir Muhammad Qutb yang demikian itu memiliki kesamaan dengan tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan yang disponsori oleh Al-Faruqi. Beliau termasuk dalam kelompok itu yang besar melihat perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam yang semakin hari semakin merosot pada masa itu, pada saat itu. Maka beliau bergerak hati, pikiran, dan apa yang beliau miliki untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia Islam sebagai tugas personal beliau sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ini mungkin yang dapat kita bicarakan pada sesi ngaji pendidikan ini. Mungkin di antara para pemirsa atau para penonton yang ada di dalam ruangan medsos ini, ya, dipersilakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Tapi diingat topik kita hari ini adalah ngaji pendidikan ala Muhammad Qutb atau perspektif Muhammad Qutb. Artinya saya tadi sudah memaparkan, ya, ide-ide atau pemikiran-pemikiran Muhammad Qutb dari sisi epistemologinya, mulai dari personal beliau termasuk, ya, kepribadian beliau dan juga karya-karya yang telah beliau tulis, ada hampir 20 kalau nggak salah tadi yang sudah saya bacakan tadi. Ya, jadi untuk melihat epistemologi atau pemikiran Muhammad Qutb itu kita tentu harus melihat kepribadiannya dulu atau secara personalnya dulu supaya kita lebih mudah untuk merekonstruksi pemikirannya menjadi sebuah ide yang terpercaya. Pertama sekali, sisi personalnya, kemudian kita sudah melihat, ya, hasil karyanya. Jangan kita membahas tentang seorang tokoh, tapi tokoh tersebut tidak pernah ada karyanya. Ini kan lucu. Baik karya tertulis ataupun karya-karya yang kalau sekarang ini yang sering bergulir di medsos. Tapi lebih bagusnya kalau seorang pakar, seorang tokoh itu memang memiliki sebuah karya yang dapat dijadikan sebuah rujukan juga bagi para pakar selanjutnya. Kemudian juga setelah kita lihat karyanya, personalnya juga, sumber pemikirannya. Beliau mengkonstruksi berbagai ide tentang berbagai keilmuan yang telah, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi itu. Beliau membaca buku atau referensi beliau itu apa saja. Karena tidak mungkin kita membaca seseorang itu atau pemikiran seseorang itu tanpa mengetahui sumber rujukan yang diambil ketika beliau mengkonstruksi sebuah
ide pendidikan dan ide-ide yang lain. Dan juga kita sudah memaparkan tadi corak pemikirannya. Bagaimana corak pemikiran Muhammad Qutb tadi? Beliau memakai secara dari sisi metodologis, beliau memakai historis, komparatif, dan juga eklektik. Ya, orientasi pemikirannya adalah beliau konstruk dari sumber-sumber yang asasi ya dalam pribadi dan agama beliau. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kemudian juga beliau terinspirasi dari para sahabat dan istihad para sahabat dan juga para ulama-ulama muslim, baik yang ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Kalau bahasa kita sekarang adalah para tokoh, ya, para pakar muslim. Banyak sekali pakar muslim, ya, mulai dari tabi'in, habis itu tabi'in, habis itu para ulama mazhab dan lain-lain. Dan juga beliau tidak menutup mata terhadap perkembangan pemikiran di luar sana. Artinya beliau juga menjadi bahan perbandingan bagi beliau terhadap pemikiran atau teori-teori yang telah lahir di barat, katakannya dalam tanda kutip. Walaupun sesungguhnya banyak teori yang dikemukakan oleh para pemikir muslim itu yang telah diadopsi oleh barat. Jadi beliau dalam hal ini memakai metode eklektik itu tadi. Kalau yang sesuai, welcome, beliau ambil. Kalau yang tidak sesuai dan itu bertentangan dengan asasi keislaman kita, itu nggak usah kita ambil. Tapi kebanyakan ilmu pengetahuan yang ada di barat itu bersumber dari rasio atau yang sumber pemikirannya itu akal dan indera. Ya, tidak apa-apa menjadi bahan perbandingan dan juga yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita tinggalkan. Inilah corak pemikiran seorang tokoh yang menjadi ya pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu Muhammad Qutb. Ya, mungkin bagi kalangan kita agak kurang mengenal siapa itu Muhammad Qutb. Ya, siapa itu Muhammad Qutb? Tapi kalau lebih ingat lagi kita ingat kepada abangnya, mungkin Said Qutb, yang tafsirnya terkenal dengan Fi Bilalil Quran. Ya, Fi Bilalil Quran. Nah, itulah sumber inspirasi Muhammad Qutb dalam mengkonstruksikan pemikirannya menjadi suatu pemikiran Islam yang integral, tidak ada membedakan. Kalau dalam bahasa kita ada pendidikan agama, pendidikan umum, tidak ada sesungguhnya. Itu yang dibawa oleh kaum orientalis pada saat kita dijajah dulu. Ilmu itu adalah ilmu Allah yang baik akan kita pelajari, seperti ilmu sihir nggak perlu kita pelajari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita membuka sesi bertanya bagi siapa saja yang ingin bertanya. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan secara live interaksi ini, boleh nanti disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Demikian ngaji kita pada hari yang berbahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi Handai Tolan yang telah berinteraksi secara live dengan kami, ya, dan juga bagi yang hanya mendengar saja mungkin tidak berinteraksi secara live. Semoga menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita dan juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.